Bismillahirrahmanirrahim. Pancar luaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, apa kabarnya? Ya, semoga sehat selalu dan selalu diberikan semangat ya. Dan tentunya Dara ingatkan juga bahwa jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar kita tetap terjaga. Selain mohon perlindungan dari Allah, juga kita harus ikhtiar ya. Ikhtiar yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, hari ini siang ini Dara mau sharing-sharing sedikit ya tentang habit ya, tentang habit yang baik ya, bagaimana anak-anak kita bisa menjalankan atau bisa melaksanakan habit-habit yang baik sejak dini. Nah, tentunya lagi-lagi Dara selalu bilang kalau di Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati itu bahwa orang tua adalah role model, orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi ketika kita ingin anak-anak kita memiliki habit yang baik, tentunya orang tua juga harus memiliki habit yang baik. Setuju nggak? Nah, sebelum Dara lanjut ke sharing-sharing kita, Dara mau sapa dulu nih mitra JSC yang saat ini sedang menonton live Facebook Radio JSC. Boleh ya tinggalkan di kolom komentar, boleh silaturahmi di sana, perkenalkan nama, domisili ya, dan tentunya boleh juga berpartisipasi tentang pengalaman mitra JC seputar menciptakan membentuk anak dengan habit yang baik. Oke, Dari juga menyapa mitra JC yang saat ini mendengarkan via 107.7 FM ya, yang sedang mendengarkan di 107.7 FM. Boleh juga berpartisipasi di 0813 1777 3396. Mitra JC boleh kirim-kirim salam ya, mumpung Dara nih mumpung Dara buka peluang untuk kirim-kirim salam, monggo silakan di kolom komentar ya. Nah, tentunya Mitra JC membahas tentang habit yang baik. Kita orang tua juga harus memiliki habit yang baik, yang dengan memiliki habit yang baik, anak-anak kita juga akan melihat gitu ya, anak-anak kita akan melihat, akan mendengar ya, dan insya Allah anak-anak akan meniru. Karena apa? Karena anak-anak adalah mereka itu peniru ulung gitu ya. Mereka itu peniru ulung, jadi sangat cepat ketika kita memberikan contoh yang baik, anak-anak juga akan mengikutinya. Tapi sebaliknya, ketika kita memberikan contoh yang tidak baik, ya anak-anak juga akan meniru itu gitu. Jadi ketika anak-anak kita tiba-tiba melakukan satu tindakan yang menurut kita, kok begini sih, kok kakak ngomongnya begini gitu ya, kok kakak sikapnya begini gitu misalkan ya, jangan langsung ditanya anaknya, tanya dulu pada diri kita sendiri, apakah gitu ya kita sudah memberikan contoh yang baik, atau mungkin secara nggak sadar gitu kan, orang tua memberikan memperlihatkan perbuatan yang kurang baik di depan anak-anak, sehingga anak-anak merekam, melihat, dan ya dia akan mempraktekannya kayak gitu. Apalagi di masa seperti sekarang ini ya, dimana kita harus keluar rumah itu harus pakai masker, mau kemanapun harus pakai masker. Nah, ini tentunya untuk membangun kebiasaan yang baik harus dimulai sejak dini ya kan. Seperti misalkan memakai masker tadi ya, ada anak-anak yang susah gitu ya untuk pakai masker, diajarin, disuruh pakai masker, enggak mau pakai masker, alasannya engap, alasannya panas, dan lain sebagainya lah ya, alasan-alasan yang
membuat anak itu merasa kurang nyaman gitu. Nah, di masa pandemi ini kita harus keluar pakai ketika keluar harus pakai rumah. Mohon maaf. Ketika keluar rumah harus pakai masker ya. Duh, mohon maaf nih sih, kelibet ya. Jadi kalau ketika kita mau keluar rumah kita harus pakai masker. Nah, ini harus dibiasakan sejak kecil. Termasuk anak-anak Dara juga awalnya karena terbiasa main di luar tanpa masker gitu ya. Dan ketika tahun 2020 tuh Dara sempat tahun 2020 itu kan awal COVID masuk ke Indonesia ya. Dan saat itu juga anak yang kecil itu yang nomor 2 itu belum ada setahun gitu kan, dan itu mau nggak mau gitu ya Dara harus pakaikan dia masker gitu. Loh, kok anak belum 1 tahun dan pakai masker, emangnya nggak ngap gitu ya. Kita lihat juga observasi sebelumnya, dari observasi dulu ketika anak ini pakai masker nyaman nggak gitu. Dan tentunya kita juga harus pilih masker yang baik gitu ya, masker yang membuat anak tuh nyaman memakainya. Jadi kalau misalkan ngap ya udah jangan dipakaikan, tapi disiasati pakai misalkan mungkin pakai face shield. Aduh, rempong banget deh memang. Memang rempong ya, tapi itulah yang upaya kita untuk menjaga anak-anak kita gitu ya, dengan ya itu tadi mematuhi protokol kesehatan. Tapi kemudian karena sering gitu ya, nah tadi nih karena kebiasaan pakai masker, sudah menjadi habit bagi dia pakai masker keluar rumah. Setiap keluar rumah pasti dia minta masker, dia yang minta. Bahkan kadang kita belum ambilkan, dia yang sudah bahkan ketika dia mau keluar rumah dia sendiri yang ngambil maskernya. Oke. Kegeser Mitra Jesi. Ini sudah ada Umul Barki. Umi, apa kabar? Iya, Umi boleh dong sharing-sharing tentang membangun atau menciptakan kebiasaan yang baik kepada anak sejak dini. Ya, ditunggu ya Umi ya. Mungkin Umi sedang mempersiapkan. Oke. Tentunya dengan membangun kebiasaan yang baik ini tentu anak akan lebih mandiri ya. Anak bisa lebih mandiri dan juga tidak bergantung ya kepada orang tuanya yang dikit-dikit emak, yang dikit-dikit emak gitu ya. Mau minum emak, mau minum gitu. Yang mau makan aja mama minta makan gitu. Walaupun kita memang tugas sebagai orang tua memang mempersiapkan makan anak, mempersiapkan minum anak, tapi ketika memang dia sudah bisa mandiri, biarkan saja dia untuk melakukannya sendiri. Jadi kayak kemarin itu Dara sempat lihat ya, ketika mereka makan, ketika ayahnya makan gitu ya, terus si kecil minta makan juga, dia masuk sendiri ke dapur, buka lemari piring. Dan yang usianya itu masih belum genap 3 tahun ya, dia ambil piring sendiri, buka lemari piring, dan Dara tanya, dia mau ngapain gitu, mau nyam-nyam kata dia, karena belum bisa dengan jelas menyebut makan. Dia bilang mau nyam-nyam. Oh, mau nyam-nyam, bisa ngambil piringnya? Bisa gitu. Ya udah, dia ngambil piring sendiri. Nah, ini satu, selain dia bisa mandiri ya, melayani dirinya sendiri, kayak seperti makan dia bisa mengambil mengambil piring sendiri gitu ya. Dan tentunya juga bisa meringankan pekerjaan orang tua ya. Itu berapa repotnya gitu ya, ketika apa-apa mamanya, apa-apa ibunya gitu ya, mau minum aja yang seharusnya bisa diambil sendiri, dia harus diambilkan gitu. Nah, ini kan membuat tingkat stres mungkin tingkat stres orang tua akan lebih tinggi gitu ya kalau apa-apa bergantung sama orang tua. Apalagi kalau misalkan anaknya itu udah bisa usia 4 tahun 5 tahun, Dara pikir sudah bisa mengambil minum sendiri ya.
tinggal kita pantau saja gitu, kita awasi aja. Termasuk ngambil piring, dan ngambil piringnya tuh piring bukan piring yang plastik gitu ya, dia ngambil piring-piring beling gitu. Dara cuman mengawasi gitu, dan Dara katakan hati-hati gitu. Iya, kata dia. Ya udah, dia ambil piringnya, dia makan sendiri, dia makan sendiri, dan memang dia emang nggak mau disuapin gitu, berulang kali gitu, mau nyuapin dia nggak mau, makan sendiri aja. Nah itu kemudian tadi ya, kebiasaan keluar rumah harus pakai masker gitu. Nah terus kita juga bisa melatih dia untuk memakai jilbab gitu kan, apalagi anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki nggak boleh, jangan. Anak perempuannya aja yang suruh pakai jilbab ya. Jadi ketika mau keluar rumah, Dara kita ajarkan untuk dia selalu pakai jilbabnya. Dan ketika sering gitu ya, ini harus sering, memang harus selalu ya, tiap hari, tiap detik harus kita ingatkan, harus kita terus bimbing gitu ya, jangan bosan gitu kan, jangan bosan, jangan cepat ngeluh gitu ya, karena memang anak-anak tuh nggak bisa sekali kasih tahu langsung paham gitu ya. Jangan kan anak-anak, kita aja yang dewasa kadang suka lola gitu ya. Suka lola kalau dikasih tahu, suka sampai berulang kali, apalagi anak-anak gitu kan ya. Nah memang kalau misalkan nggak biasa, ini menjadi satu untuk menyesuaikan supaya menjadi kebiasaan yang baik, itu memang bukan hal mudah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Jadi memang harus diupayakan ya, diupayakan, kitanya harus terus mencontoh gitu ya. Walaupun udah disuruh pakai gitu ya, tapi tetap aja dilepas gitu. Nah kalau anak biasanya kalau lebih enak itu kalau anaknya punya kakak gitu ya. Maksudnya ngajarin adik ya, yang kakaknya bisa menjadi contoh gitu. Kalau kakaknya biasanya contoh langsung dari orang tua ya. Kalau anak kedua contoh dari orang tua juga, tapi dia akan lebih enak lagi kalau misalkan dia mencontoh kakaknya yang yang mungkin nggak terpaut jauh gitu ya usianya. Dia akan melihat kakaknya pakai masker, ya udah dia juga ikut pakai masker, atau malah kadang dia malah yang ngingetin gitu ya. Tapi tadi ya, walaupun sulit ya untuk menyesuaikan kebiasaan ini ya, harus tetap kita harus terus kita upayakan, karena kebiasaan baik ini nantinya akan dibawa sama anak sampai dia dewasa nanti. Nah gitu deh Mitra JC. Jadi memang harus memberikan contoh gitu. Ada orang tua, saya pengen anak saya tuh tiap pagi tuh bangun pagi gitu. Ada anak saya bangunnya siang mulu, gimana ya gitu. Ya harus diciptakan bangun pagi itu bagaimana supaya dia bisa bangun pagi. Misalkan bangun tidurnya jangan terlalu larut gitu ya, dan upayakan juga kalau misalkan udah bangun pagi ya, kita udah mulai sibuk ya, berisik gitu ya, bikin suasana rumah tuh udah mulai beraktivitas. Kalau misalkan pagi juga masih tetap diheningkan, ya udah itu berasa masih malam gitu ya. Jadi membuat anak tuh semakin terlelap dengan tidurnya. Oke. Kemudian kebiasaan baik lainnya adalah menabung. Nah ini menabung nih memang harus dibiasakan juga ya, supaya dia nggak terlalu ketika menginginkan sesuatu ya, dia tidak langsung minta sama orang tuanya gitu. Artinya ketika dia menginginkan sesuatu, dia harus berupaya dulu. Upayanya apa? Misalkan dia ingin beli sepeda misalnya. Oh kalau mau beli sepeda berarti kakak harus nabung dulu, kayak gitu.
nabungnya dari mana, misalkan dari uang jajan yang diberikan itu jangan dihabiskan gitu, tapi disisihkan. Kira-kira mau beli sepedanya kapan gitu ya. Terus kalau misalkan mau beli sepedanya misalkan ya 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi misalkan gitu ya, atau berapa bulan lagi gitu ya, berapa lama belinya, sudah ketemu waktunya, di breakdown deh, misalkan nabungnya per hari itu berapa kayak gitu. Nah dari uang jajan itulah dia mulai menyisihkan untuk nabung, untuk beli sepeda misalkan kayak gitu. Dan juga diajak gitu ya, dibelikan celengannya. Ya kalau untuk anak-anak sih, kalau Dara dulu juga sering ya diajarin untuk menabung, sejak kecil juga memang sudah diajarkan menabung. Itu kalau dulu celengannya kan unik ya, ada yang kayak home decor gitulah, cocok banget. Ada yang bentuknya ayam, ada bentuknya kelinci, ada yang bentuknya apalagi macan, kayak gitu-gitu banyak banget ya. Yang itu tuh kalau taruh di ruang tamu lucu gitu ya buat dekor atau di kamar gitu ya. Nah, kalau di ruang tamu bahaya juga sih. Nah itu tuh bisa kita belikan dia khusus celengan buat dia gitu ya, celengan buat anak, dimana di situ dia harus tahu nih target nabung ini untuk apa gitu. Misalkan mau beli sepeda tadi ya, di breakdown berapa lama, kapan mau punya sepedanya gitu. Terus nabungnya berapa lama, perharinya berapa, itu kita ajarkan di breakdown gitu ya. Kemudian uang jajan saya sekian, terus kalau saya nabung sekian bisa lah, untuk berarti saya jajannya harus dikurangi kayak gitu ya. Nggak apa-apa diajarkan seperti itu. Kemudian juga kalau anak balita itu biasanya kita udah siapkan celengannya itu, kita juga berikan dia gitu, ingetin dia karena kan masih kecil ya, jadi perlu ekstra bimbingan gitu ya. Oh ya kakak, hari ini kamu belum nabung ya misalkan gitu, jadi uang jajan kamu mama kurangin, bunda kurangin buat dimasukin ke tabungan kamu kayak gitu. Nah ini kamu masukin sendiri ya misalkan kayak gitu, jadi dia yang masukin, bukan kita yang masukin gitu. Dia kasih duitnya, kasih celengannya, biarin dia yang masukin kayak gitu. Dan itu satu kesenangan tersendiri gitu. Dia seneng gitu, dia happy gitu ya ketika dia memasukkan uangnya ke celengan. Terus kalau udah agak berat itu, bunda celengan aku udah berat, udah boleh beli ini belum gitu, karena kita di situ kan dicantumkan misalkan harga sepedanya berapa gitu ya, dan berapa lama kita baru bisa beli sepeda dari uang tabungan itu, kayak gitu sih. Dan memang sih harus sering dilakukan ya, sering repetisi gitu ya, sering diulang-ulang ya, selalu melakukan pengulangan supaya ini akan selalu terekam gitu di memorinya dia. Jadi nggak cuma sekali gitu terus kamu harus belajar nabung ya hari ini dan seterusnya, tapi diajarnya cuma hari itu gitu. Besoknya kira-kira ingat atau enggak, kira-kira besoknya nabung atau enggak? Pasti nggak nabung, karena dia cuma ingatnya kemungkinan nggak nabung, karena bisa jadi besoknya dia lupa gitu. Nah kayak gitu sih, jadi harus diajarkan ya, setiap hari, setiap detik, setiap waktu ya, jangan pernah bosan ya, karena nanti insya Allah hasilnya akan lebih indah gitu ya. Ketika memang berpayah-payah gitu ya ngajarin dia sejak kecil, insya Allah ketika kita sudah biasakan habit yang baik, kita berikan habit yang baik, insya Allah akan jadi kebiasaan sampai dia besar nanti. Nah ada lagi yang sedikit Dara mau share, itu tentang kalimat ya.
kalimat positif yang harus selalu diutarakan ya, harus selalu disampaikan ke anak kita ya, yaitu kalimat tiga kalimat ya, tiga kalimat tiga kata ya, tiga kata ajaib yang harus diajarkan ke anak. Yang pertama itu tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, ini tiga kata ajaib ya yang harus kita ajarkan kepada anak. Kayak misalkan dia minta sesuatu sama kita, minta diambilkan karena mungkin dia nggak nyampe gitu ya, tempatnya tinggi. Misalkan tadi celengan, bunda tolong dong ambilin celengan aku gitu. Atau misalkan biasanya anak kecil suka, bunda ambilin celengan aku dong gitu. Nah, itu kan gak ada kata tolongnya ya, diajarkan. Coba pakai bahasanya kayak gimana, minta tolongnya kayak gimana, diajarkan. Jadi pakai kata tolong, terus sudah ditolongin gitu ya, sudah ditolongin ya, dia harus mengucapkan apa, terima kasih bunda, kayak gitu. Nah, itu harus diajarkan juga sejak kecil supaya dia terekam terus di memorinya dan itu terbawa sampai dia besar nanti. Dan satu lagi adalah maaf. Ketika dia melakukan satu kesalahan atau ketika dia melakukan suatu tindakan yang tidak membuat nyaman orang lain ya, dia harus minta maaf. Nah, ini gampangnya itu kalau misalkan adik kakak nih, bukan gampang sih, maksudnya lebih, contohnya tuh lebih dapet gitu ya, kalau misalkan adik kakak gitu ya rebutan mainan ya, itu biasanya baku hantam gitu ya. Apalagi kalau anak cowok sama cowok gitu ya, cowok sama cowok mungkin berantem gitu kan. Kalau cewek sama cewek pun kayak gitu berantem juga gitu. Cewek sama cowok sama juga berantem juga gitu. Tapi berantemnya memang ketika mereka adu argumen gitu ya, kita liatin dulu. Kalau Dara sih ya, Dara liatin dulu selama itu enggak membahayakan gitu ya, Dara liatin dulu. Jangan dikit-dikit kakak kamu nggak boleh kayak gitu, harus adanya gini. Nah, maksudnya harus adanya harus diutamakan gitu ya, padahal misalkan itu mainan si kakak gitu ya, mainan si kakak tapi si ade yang mau mainin. Nah, ini kan nggak bisa langsung kakak itu mainannya kasih adenya gitu, nggak bisa kayak gitu, karena si kakak juga kan punya perasaan ya, harus kita jaga perasaannya, jangan sampai tersakiti demi untuk membuat si adik ini tenang gitu. Dan si adik juga harus dikasih pengertian bahwa itu mainan kakak ya, kalau adik mau, adik harus minta izin dulu sama kakak kayak gitu, harus minta izin dulu sama kakak, kalau diizinin baru boleh, tapi kalau enggak kamu pakai mainan yang lain kayak gitu. Memang sih agak harus menguras emosi mungkin ya, karena sering sekali gitu ya Dara lihat kalau adik sama kakak berantem, emaknya yang berantemnya sih dalam arti kata rebutan mainan, misalkan emaknya yang udah bertanduk duluan gitu ya. Bertanduk duluan karena nggak mau ada ribut gitu ya, padahal mereka tuh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu ketika udah ribut misalkan ya, rebutan mainan sama si kakak sama adik, siapa yang salah dia harus minta maaf. Ini nih yang Dara sedang belajar sedang Dara ajarkan kepada si anak gitu kan. Ketika si kakak berbuat kasar ya, misalkan kayak mukul gitu ya, atau kayak misalkan terlepas ya, mungkin dia kesel gitu ya, kesel sama si adik, terus adiknya dipukul, itu adiknya nangis bercucuran air mata. Tapi ketika AA-nya minta maaf, kakaknya minta maaf gitu ya, terus mereka kayak salaman terus kayak gini-gini, dia ketawa-ketawa padahal air mata tuh masih berlinang. Jadi menurut Dara capek ya maknya kalau harus bertanduk gitu,
Padahal dia belum ada 5 menit air mata aja masih berlinang, dia udah peluk-pelukan gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya anak tuh bisa mengatasi masalahnya sendiri ya, tinggal bagaimana kita mengarahkannya gitu. Kalau misalkan dia ribut mainan, oh itu punya kakak misalkan ya, oh, dia harus izin dulu sama kakak. Terus diajarin juga si kakaknya, oh kakak boleh berbagi sama adiknya kayak gitu. Jadi jangan langsung kakak kasih ke adiknya gitu, matanya udah melotot aja kayak gitu. Itu pasti anaknya, si kakak akan tersakiti, terluka gitu hatinya. Padahal sebenarnya juga dia ada di mana masa anak tuh mempertahankan miliknya gitu ya. Nah itu sih lebih kepada tadi ya, kita memberikan contoh ya, contoh habit yang baik kepada anak, termasuk tadi mungkin misalkan memakai masker setiap keluar rumah, kemudian menabung ya, terus misalkan bangun pagi ya, terus juga ucapan ungkapan kata ajaib ya, yaitu ada 3 kata tadi ya, tolong, maaf, dan terima kasih kayak gitu. Dan tentunya sudah di penghujung acara Mitra Jesi. Ini Masya Allah sudah ada yang bergabung, Pak Armawan Yusuf dan Kak Sukri. Baik, Kak Sukri ya, apa kabar nih Kak? Dan juga Umul Barki, terima kasih atas attentionnya, terima kasih sudah stay tune ya, terima kasih sudah dengerin Dara cuap-cuap. Oke, Dara pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ada Bu Alia juga ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Alia. Dan Dara ucapkan Dara balik lagi ya. Dara ucapkan terima kasih kepada Mitra Jesi yang sudah stay tune di 107.7 FM ataupun yang sudah nonton siaran ini, siaran langsung Facebook Radio Jesi. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.